cuti massal, pergi ke DPR, tuntutannya diterima. Itu kira-kira menginspirasi yang lain nggak tuh ya? Secara keadilan, mereka tidak perlu lagi bicara tentang antara si miskin dan the have tuh pada saat dia pidato kan begitu. Tapi tahu kok Mas di situ Manorin. Oh. Enggak, belakang Mandiri Pen itu ada gang kecil di situ doang kan. Depannya itu ada pohon jambu Mas. Nanti kalau nggak saya tanya lagi, saya chat Mas ya. Oh iya Mas. Yo. Itu tadi biasa. Kalau intel lokal tuh gitu. Kodenya tuh aneh-aneh. Cluenya pohon jambu, gang sempit, ya. Nanti tanya aja. Mama Nori. Ya gitu deh, namanya juga Satgas Kritik kan menerima segala macam keluhan gitu tuh ya. Jadi kita cari aja. Nah, bicara tentang itu, apa namanya, jalan kecil dan pohon jambu. Ini ada juga nih yang tiba-tiba minta cuti. Bukan minta, tiba-tiba cuti massal. Cuti massal, pergi ke DPR, tuntutannya diterima. Itu kira-kira menginspirasi yang lain gak tuh ya? Bisa ya, misalnya supir angkot se-Indonesia, wartawan se-Indonesia, mogok ngeliput. Jadi gini teman-teman ya, ada asosiasi hakim kalau nggak salah ya. Dia, para hakim ini cuti massal, mogok kerja. Jadi mereka menuntut perbaikan kesejahteraan. Tuntutannya itu gaji dan tunjangan tidak memadai. Gaji seperti uang jajan Rafathar 3 hari. Siapa itu Rafathar? Temennya Norin itu tadi. Makanya kita bahas Mama Norin tuh karena ini kita bahas ada Rafathar. Gaji dan tunjangan tidak memadai. Gaji seperti uang jajan Rafathar 3 hari. Uang jajan Rafathar berarti berapa? Berapa juta itu? 3 hari, maksud 3 hari 2 juta. Ini kan sama gajinya ini mungkin segitu ya. Ya kalau Rafathar uang jajannya sama seperti gaji dan tunjangan hakim itu, berarti rumahnya Rafathar nggak di gang sempit. Pohon jambu punya siapa jadinya? Jadi gini nih, saya bacain aja nih dari ibu produser nih. Alasan hakim se-Indonesia cuti massal. 1. Gaji dan tunjangan tidak memadai. Gaji seperti uang jajan Rafathar 3 hari. 2. Inflasi meningkat. 3. Tunjangan kinerja hilang sejak 2012. Tunjangan kemahalan yang tidak merata. Maksudnya gimana tunjangan kemahalan yang tidak merata? Tidak merata, teman-teman cari sendiri ya nih. Beban kerja dan jumlah hakim yang tidak proporsional. Kesehatan mental dan harapan hidup hakim menurun. Rumah dinas dan fasilitas transportasi tidak memadai. Emangnya waktu mau jadi hakim kagak tahu beginian ya? Makanya kalau mau kerja itu Pak dicari tahu dulu. Nanti dapatnya apa aja. Kerjaannya kayak gimana, remunerasinya kayak gimana. Kayak Raffi Ahmad tuh, dia tahu tuh mau ngapain aja, segala macem. Kemarin jadi dokter, honoris causa, ditolak sama Mendikbud, Kementerian Pendidikan ya. Itu yang bener lah Mas Raffi, Anda itu yang ini gue sebagai teman nih. Bang Raffi itu kan public figure, influencer, dikenal oleh orang banyak gitu. Ya udah sih, kasih contoh yang bagus-bagus gitu. Abjad, A, B, C, D, E, sampai Z. Jangan ditambahin pribadi. Jadi pas-pas aja gitu. Itu belajar tuh. Ini jadi ngomongin Raffi Ahmad ya. Jadi harusnya sih hakim-hakim ini lebih bijaksana ya. Tapi alhamdulillah lah, saya acungi 2 jempol untuk Pak Sufmi Dasko Ahmad yang mau menerima para hakim itu dan menghubungkan langsung dengan Pak Prabowo. Pakai mikrofon tuh kan dia. Dan Pak Prabowo keren banget. Demi penegakan hukum di Indonesia, demi keadilan yang terjadi di Indonesia, Pak Prabowo mengabulkan apa yang diinginkan oleh hakim-hakim itu. Tapi tidak ada komunikasi antara para hakim itu dengan Pak Prabowo kalau Bang Dasko tidak menghubungkan. Jadi orang-orang ini luar biasa. Akan adakah cuti masa lainnya dari legislatif atau yudikatif? Saya rasa sih cara ini akan ditiru ya, apalagi berhasil. Asosiasi Pak Ogah Puteran se-Indonesia misalnya. Nanti protes juga dia, cuti massal, nggak ada Pak Ogah, itu malah bagus ya. Gitu, tiba-tiba Jakarta di Indonesia itu kota-kota besar bersih nggak ada Pak Ogahnya gitu. Wah syukur gitu Pak, mungkin udah punya kerjaan baru gitu kali kan, bagus juga. Nuntut. Kalau puteran nggak boleh 500, minimal 5.000 gitu misalnya. Kenapa? Karena gaji dan tunjangan tidak memadai, inflasi meningkat gitu-gitu. Ya Allah. Tapi gini ya teman-teman ya, memang kemarin netizen juga banyak yang bicara negatif sih tentang hakim-hakim ini. Karena tentang penegakan di Indonesia kan, karena tentang keadilan. Harusnya kalau mereka bicara keadilan, mereka tidak perlu lagi bicara tentang
antara si miskin dan the have tuh pada saat dia pidato kan begitu. Nggak perlu, yang adil aja, salah-salah benar-benar. Kalau jangan kemudian si kaya mendapatkan keistimewaan, si miskin mendapat kesusahan. Ya saya ucapkan selamat kepada para hakim di Indonesia. Akhirnya nanti remunerasinya kan naik, gajinya naik. Tolong bekerjalah dengan lebih baik dan tolong bekerjalah supaya keadilan di Indonesia ini lebih terjadi, lebih nyata. Seperti yang disampaikan dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ya itu kita anggap ada hakim-hakimnya lah di situ, supaya mereka lebih adil. Mungkin ini ya kemarin tuh mungkin ada hakim yang tajir banget, tapi ada hakim yang lurus-lurus kayak yang kemarin nih, yang terima gaji aja. Kan lurus tuh, mungkin mereka sedih juga ya ini gue kok lurus-lurus, hidup udah benar, lurus, nggak korupsi, tapi kok nggak ada penghargaannya dari negara. Akhirnya dia maju deh, akhirnya kehidupan lurus mereka menjadi ada ganjarannya lah, sehingga gajinya dinaikin. Nah pertanyaannya, kalau mereka yang lurus-lurus ini gajinya dinaikin, ada hakim-hakim yang nakal tuh gajinya dinaikin juga nggak? Ya udahlah, selamat ya para hakim. Dan jangan lupa bagi para hakim seluruh Indonesia untuk nonton Satgas Kritik jam 19 di YouTube-nya TV One News. Selamat para hakim se-Indonesia, semoga sukses dan lancar dan tetap menjaga keimanan di jalan Tuhan. Ya, jadilah hakim yang adil. Ya itulah kerja yang benar ya, jangan sampai kemudian hakim seperti Anda juga akhirnya ditukar sama VAR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hensa dari studio Pulau Gadung. Mari Pak. Assalamualaikum.